di pertigaan antara Pulau A, B, dan juga C. Sementara itu Lapar ternyata dikirim ke Pulau A dan Circle ada di kiri bawah. Dan ini siapa Labako? Wah, BTR menurunkan Labako. Ada 1-0, lalu ada Labako yang saat chemistry bisa langsung didapatkan dengan cepat oleh pemain-pemain RRQ. Chemistry di PUBG Tergantung Mobile. sih. Kenapa tuh? Kalau mereka turun sama Dominatus mungkin bisa. Ya, dapat chemistry ya. ARF, chemistry. Tapi kan nggak turun sama ARF. Betul. Chemistry di PUBG Mobile adalah satu hal yang sangat kunci sekali karena saat ada satu orang memberikan sebuah call, semua orang akan mendengarkan hal tersebut sehingga bisa saja menjadikan satu keuntungan atau justru menjadi distraksi untuk pemain yang sebenarnya nggak perlu ngeliat ke situ tapi jadi pengen ngeliat juga. Berbicara tentang distraksi, tunggu konten saya nanti sore. Oh ya, ada. Karena saya akan bahas tentang distraksi yang kemarin ditunjukkan di Regional Clash. Wow, sangat menarik untuk kita nantikan konten tersebut. Tapi yang saat ini juga sedang menantikan elimination menuju ke arah dirinya. Ada seorang Lapar. Inisiasi tadi sudah dilakukan oleh Lapar melakukan lemparan utility. Tapi belum ada hasil yang dia dapatkan sejauh ini. Snappy, pemain yang naik down di debutnya di PMPL. Karena memang salah satu debutan yang paling sukses kayaknya adalah Snappy dibandingkan debutan-debutan lain. Ya betul sekali karena permainan dia carry banget ke Aura. Tidak hanya di 1-2 match tapi banyak match lah bisa kita katakan. Dari seorang Snappy ini ngangkat banget ke Aura sendiri. Tapi ada balasan ke arah bagian Nox dari Nerpeko. Mort tadi yang coba untuk cari ke arah bagian bawah justru sekarang tertunduk lesu karena tembakan dari Nox. Dan Nox udah melakukan healing kah? Lagi melakukannya tapi Nerpeko mengejar, Nerpeko mau eliminasi ini. Dia boosting terlebih dahulu, keduanya udah melakukan first aid dan Nox. Hati-hati, Cook sebuah net 3, 2, 1. Lempar ke arah bagian Peko meletup, ternyata cukup lebih jauh. Tidak terlalu dekat, net kedua di Cook lagi, matang ke arah bagian depan. Kelihatan Nerpeko di mana, ini bahaya banget meledak. Di Nerpeko untungnya belum knockdown karena ada healing yang masih bisa dilakukan. Net yang ketiga, ini lebih berbahaya lagi. Nerpeko harus segera bergerak ternyata. Net yang ketiga dari Nox atau Nux yang menumbangkan sang Terminator, sang tatap mata Peko. Dan buat Nux kali ini, bisakah dia selamat karena Asa ingin melakukan tembakan dari bagian bawah. Kurang komit adalah hal yang patut kita lihat dari seorang Nerpeko tadi. Sedikit kebingungan Nerpeko agak menjaga jarak antara dirinya dan juga Nox. Dan jarak tersebut dimanfaatkan Nox dengan sebuah utility. Kalau saja tadi saat percobaan pertama Nox gagal melakukan utility, Nerpeko langsung maju. Mungkin saja Nerpeko bisa melakukan tembakan ke Nox di saat Nox sedang mengcook granat. Tapi Nerpeko justru menunggu terus-terusan sehingga justru dipulangkan atau knockdown seorang Nerpeko. Di sisi lain, boom, pulang menuju lobby. Wah, ini zonanya ke kanan bawah kah? Admin, bisakah kita lihat zona? Ini kalau tiba-tiba ke kanan bawah, ke Bravo bawah, ini nyusahin banyak banget tim sih, Sans. Tadi kalau kita lihat sih ke Charlie, zona kita belum mengetahui zona selanjutnya Kayak menuju Bravo ke bawah area mana. Oh, Charlie. Kiri bawah banget ternyata. Kiri bawah banget ternyata. Oke, ini berarti menguntungkan bagi Geekslate. Oh enggak. Enggak dong. Same. ARF berarti sekarang yang diuntungkan banget sebagaimana Samskui bilang salah satu tim dengan performa yang begitu tinggi di Sunhawk ya Sans. Ya berulang kali ARF mampu mendapatkan WWCD di Sunhawk saat ARF berada di hashtag ketiga PMPL Spring di season 2023 kemarin. Mereka memainkan Sunhawk dengan begitu baik tanpa adanya celah. WWCD paling banyak di Sunhawk justru didapatkan oleh ARF, tim debutan di PMPL kala itu. Betul, walaupun kala itu Acul masih berseragam ARF ya kan. Kemudian juga memang tim yang datang dari Grims ya waktu itu ya, diakuisisi oleh ARF. Sementara Hierarchy yang tadi gue jagokan karena bergerak dari bagian selatan terpotong. Terlalu lama bersama Dewa United justru menumbangkan atau tumbang dua player dari player Void. Walaupun memang ada crossfire yang terjadi. Lagi-lagi memang trikinya Sanok ini adalah melakukan overcoming, melakukan tembakan terlalu lama. Terdengar dari tim lain, dari sisi yang lain bisa menembaki ke arah bagian kita dan Void. Sayang banget dapatkan dua player RRQ tapi satu di antara mereka sekarang ter-takedown dan menurut gue penyelamatan tidak bisa terlalu cepat. Sementara Bigetron, wow, menumbangkan tidak hanya Aura, alter ego pun mereka tumbangkan. Permainan dari Red Villains yang sedang menggebu-gebu. Tapi ternyata satu player mereka, Alkev, ditumbangkan juga oleh alter ego. Memang tidak boleh terlalu terburu-buru pemain-pemain dari Bigetron Red Villain. Ada yang datang kembali menuju ke arah Rosemary, itu adalah BTR Extend.
menuju ke area pemain dari Alter Ego Ares. Mundur terlebih dahulu karena memang ada balasan tadi yang datang dari Rosemary. Masih kita nantikan apa yang akan terjadi, tapi Pikmi di area yang berbeda berhadapan dengan kuda hitam asal Kalimantan yaitu HFX. Satu pemain HFX tumbang atas Pikmi. Ya itu dia, memang ada beberapa clash yang terjadi karena memang ini zona menuju ke arah bagian kiri bawah yang tidak banyak tempat bisa dimainkan. Apalagi hijrahnya kan tuh bergeraknya semua tim dari bagian-bagian pojok zona, dari bagian Alpha, dari bagian Bravo, memadat di zona keempat sebagaimana yang sering gue bahas ketika gue melakukan analisa. Sanok zona keempat ini akan banyak perang terjadi. Dan itu yang membuat akhirnya tumbang beberapa player, bahkan beberapa tim juga beberapa tumbang di waktu yang bersamaan kayak Aura tadi, kemudian juga beberapa tim lain. Sekarang gimana mereka bisa masuk dengan player-player yang udah mulai terbatas. Ini HFX contohnya. Dua orang itu adalah sebuah korban, sebuah bayaran yang mereka harus lakukan ketika mereka coba bergerak ke tengah lebih cepat. ARF sementara waktu yang memang menguasai Samai dari tadi sekarang diuntungkan banget bisa menjadi gatekeep karena lawan-lawannya. Makanya gue bilang Sanok ini faktor lucknya cukup tinggi Sanskui. Tapi Zuxi menabrak lapar, ada sebuah derby macan robot di arah yang berbeda, tapi Labako tidak membuat hal ini mudah untuk Zuxi karena Zuxi ditumbangkan. Kita belum melihat apa yang akan terjadi di sana karena saat ini kita sedang fokus menuju ke arah Zai dari tim Void Bulls. Nah ini dia fight yang sedang terjadi, derby robot macan di Sunhawk. Oke, Nate dilempar memantul ke arah bagian kanan, dapatkan knockdown lagi. What a Nate dari Labako. Satu player yang tentu kita penasaran sekali siapakah dia, dan bahkan dengan Nate tadi bisa menyelamatkan kawannya. Revive kepada keduanya masih sangat mungkin, tapi kurang dari 13 detik lagi masuk ke zona berikutnya yang dimana revive butuh 10 detik. Kita berpindah terlebih dahulu. Pikmi kali ini Veksi mengamati dari bagian compound, yang lainnya masuk dari bagian sekitaran arah jam 2 atau jam 1 dan tidak terlalu ramai. Ini berarti menjadi sebuah hasil yang cukup baik bagi Pikmi untuk bisa masuk. Tapi HFX coba melakukan tembakan. Mereka nggak mau makin dekat tim yang masih cukup banyak player ke arah bagian mereka. Dan tentu itu juga dilakukan oleh ARF yang sejari tadi gatekeep. Sanok pokoknya ke tengah zona, ke dalam zona, gatekeep sedemikian dan semaksimal mungkin. Ya Labako menjadi pahlawan atas kemenangan Bigetron di fight tadi melawan PJEV. Bahkan Labako juga masih bisa menyelamatkan satu pemain dari tim Bigetron. Tapi saat tadi revive sedang terjadi, saya melihat ada pemain-pemain HFX yang sebenarnya juga menuju ke arah compound dari Bigetron. Kita belum melihat adanya fight antara Bigetron dan juga HFX saat ini, justru bisa saja fight yang akan melibatkan ARF berhadapan dengan pemain dari Alter Ego yaitu Rosemary di dalam compound. Oh my god, ini dari Alter Ego tinggal satu ya berarti ya. Dia akan berdiam saja. Rosemary ini adalah salah satu bukti bahwasanya untuk complete as a player dia nggak boleh untuk semuanya tentang rushing doang. Tapi dengan satu orang sekarang dia harus bisa menahan nafsunya untuk bisa bermain lebih on point lagi. Tapi kita berpindah, fight antara Pikmi dan 21 NFT. Billbot maju ke arah bagian depan. Satu dari 21 NFT sudah sangat low HP, tapi Billbot tidak ada follow up yang cepat, dan bahkan dari 21 NFT masih bisa melakukan jiggle ke kanan, ke kiri, dan Veksi menjadi the last man standing. Tidak baik sama sekali, menang secara kuantitas, secara health point dibalikan dengan sangat baik oleh Ramones dan kawan-kawan. Dan Ramones satu player yang kita rasa tidak terlalu maksimal di PMPL Fall kala itu atau kemarin, sekarang menjadi penyelamat. Dan di tempat lain Rosemary ternyata terdeteksi dan dipulangkan ke lobby oleh tim ARF. Fight terjadi di mana-mana. PJEV berulang kali logonya terlihat di Elimination Feed. Tidak hanya PJEV, HFX pun keluar terus-terusan di Elimination Feed. Seperti yang saat ini kita saksikan, Veksi maksud saya mendapatkan satu pemain dari HFX. Bergerak, dua pemain dari tim BTR 10 dan juga salah satu pemain yang lain, Utility. Dilontarkan terlebih dahulu. Labako bersama dengan BTR 10 ternyata menjadi duo yang terakhir. Ya itu dia the last two man standing yang akan coba masuk. Tapi tidak mudah, lihat bagaimana penjegelan ARF. Ini akan menjadi sangat-sangat sulit. Rintangan yang benar-benar sulit untuk Bigetron Red Villains. Karena 4 player di luar zona mereka untuk masuk. Dan berbicara kesulitan, 21 NFT baru saja memenangkan fight. Tapi tinggal menyisakan satu orang. Low HP sekali ditembak oleh Kagendra. Itu dia Leon DZ, satu player berlabel Timnas. Berhasil menumbangkan seluruh player 21 NFT dan ARF granat terakhirnya menumbangkan Labako dan membuat Bigetron Red Villains harus puas di peringkat yang keempat. Menyisakan